Enaknya manusia, mau apa-apa, ada internet dan algoritma. Berikut adalah daftar untuk restoran paling enak di dekat Kabupaten Wonosobo. Dia merasa memilih tiket paling murah atau teman bahkan, tapi sebetulnya algoritma yang memilihkan dia. Algoritma ini menyerang kehendak bebas kita. Dari algoritma hingga kehendak manusia, inilah cerita jejaring internet yang membantu manusia, tapi juga bisa bikin celaka. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Kami bertemu Robi Muhammad, penyaji pidato kebudayaan tahun 2017. Fisikawan yang menyeberang ke sosiologi, ilmuwan dan entrepreneur yang bikin usaha rintisan berbasis analisis jejaring sosial. Narasumber yang pas buat ngobrol tentang algoritma. Algoritma ini kan sebetulnya adalah sebuah metode yang memang pintar atau cocok sekali buat komputer karena dia memilah-milah informasi yang ada berdasarkan data historis, data yang ada. Jadi kalau misalnya kita mau cari restoran yang enak, algoritma ini akan mencari semua data mengenai restoran yang ada, lalu dia akan dengan algoritmanya masing-masing menyimpulkan mana yang paling cocok buat kita. Algoritma hadir di dalam genggaman kita. Di mesin pencari dan media sosial menampilkan informasi, iklan, film, lagu, dan rujukan teman yang sesuai data pribadi dan kesukaan kita. Semuanya serba disesuaikan, termasuk preferensi politik dan debat-debat yang menyertainya. Bayangkan jika ada 100 juta orang menggunakan media sosial, timeline-nya berbeda satu sama lain. Maka setiap 100 orang dari 100 juta orang tersebut memiliki definisi realitas yang berbeda. Kasus mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama yang disangka menista agama dan pilkada yang datang di tengah-tengahnya jadi merembet ke atau jangan-jangan disumbang oleh media sosial kita. Layar handphone panas, kepala dan hati lebih panas lagi. Dan tebak siapa yang menangguk rezeki? Model bisnis semua media sosial itu semakin orang emosional itu bisa positif negatif ya. Itu semakin untung mereka karena kita semakin banyak sharing, semakin cerewet, semakin banyak update status kan intinya gitu. Semakin kita ekspresif emosi kita. Jadi mereka akan berusaha membuat kita semakin emosional. Nah, kita semakin emosional, tentu emosional ini pada ujungnya apalagi ketika berusaha mencari popularitas di media atau media sosial akan mengambil posisi yang relatif ekstrim sehingga muncul polarisasi ini. Dr. Panos Parpas, dosen analisis kuantitatif dan sains di balik pengambilan keputusan di Imperial College London, menyebut algoritma itu seperti resep bikin kue. Dia akan mengambil variasi teknik dan bahan terbaik untuk bikin kue paling enak. Belum mudeng juga. Cek cerita Mike McCready yang mengembangkan algoritma untuk menganalisis lagu-lagu hits di Amerika. Algoritma mempreteli lagu-lagu jadi melodi, tempo, progresi chord, dan menyimpulkan begini loh melodi, tempo, chord terbaik untuk bikin lagu nomor 1. Sama kayak bikin resep. Algoritma ini juga memprediksi album mana yang bakal disukai orang, bahkan sebelum albumnya dirilis. Seperti terjadi pada album Norah Jones dan Maroon 5. Langkah berikutnya bisa jadi komputer dan algoritma yang akan mengambil alih posisi penulis lagu, atau pembuat resep farmasi, atau teller bank, dan lain-lain. Tapi, algoritma juga adalah peluang buat pemerintah menegakkan keteraturan dalam perilaku bermasyarakat dan melindungi kepentingan publik. Contoh lain misalnya bagaimana kita mengajak warga negara melakukan pilihan hidup yang positif. Misalnya berolahraga, berhenti merokok misalnya, atau bagaimana agar mereka tetap sekolah. Kalau ada tempat menyeberang zebra cross, ya pemerintah inginnya orang nyeberang hanya di zebra cross, bukan di tempat lain. Jadi kan intinya memang mengintervensi perilaku manusia. Itu tadi nyeberang zebra cross, tapi tentu bisa kita perluas ke urusan pajak, ke urusan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk bisa mengintervensi perilaku manusia ini, menghandle jumlah, katakanlah data perilaku manusia skala besar, itu hanya bisa digunakan melalui algoritma. Tapi ini mau nggak mau harus dilakukan, karena kan
Dalam sistem demokrasi seperti kita sekarang, setiap warga negara itu berhak menuntut pada pemerintah akan kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you... Bayangkan Anda sebagai tokoh Theodore di film Her, film terbaik Golden Globe tahun 2014. Theodore jatuh cinta pada mesin asisten personal, ya algoritma juga, yang berupa suara perempuan. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Dan itu mungkin gambaran betapa algoritma akan semakin dekat, semakin disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan karena itu, semakin tidak terpisahkan. Dan inilah yang menurut Robi, serangan berbahaya buat kehendak bebas manusia. Jika individu ini semakin bergantung pada algoritma, ya sebetulnya dia menjadi semakin malas. Hidup dia menjadi hanya mengikuti default atau kebiasaan. Dia merasa memilih restoran, tapi sebetulnya algoritma yang memilihkan buat dia. Dia merasa memilih tiket paling murah atau teman bahkan, tapi sebetulnya algoritma yang memilihkan dia. Jika manusia terbiasa seperti ini, lama-lama dia akan tergerus kemampuannya untuk hidup secara manusiawi dalam arti memiliki kesadaran, awareness, ya, untuk melakukan refleksi. Algoritma ini menyerang kehendak bebas kita. Oke, itu berat, tapi berharga buat direnungkan. Oke Google, makan siang enak? Berikut adalah daftar untuk makan siang enak dalam jarak 10 km. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.